Ibu kos di Ngawi ditemukan tewas diduga jadi korban perampokan. Warga satu kampung berangkat umroh, kepulangan disambut tangis haru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir mencoba ada di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seorang janda pemilik rumah kos di Kabupaten Ngawi ditemukan dalam kondisi tewas bersimbah darah dengan kondisi tangan terikat dan mulut tersumpal kain. Diduga jenazah menjadi korban perampokan dan pembunuhan karena motornya juga hilang. Warga Gang Menur, Desa Beran, Kecamatan Kabupaten Ngawi digegerkan dengan ditemukannya jenazah salah satu warga setempat dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Korban diketahui bernama Darwati, 78 tahun, pemilik rumah kos. Saat pertama kali ditemukan, kondisi korban dalam posisi terlentang dengan kedua tangan terikat kain dan mulut tersumpal kain. Salah satu warga setempat, Kuntoro Jati, menjelaskan awalnya ia mendapat informasi dari putra korban yang ada di Surabaya untuk mengecek kondisi rumahnya. Namun saat di lokasi rumah dalam keadaan terkunci, selanjutnya dilakukan pengecekan dari jendela dan melihat korban sudah meninggal dunia. Ia selanjutnya meminta tolong ke warga lain dan selanjutnya dilaporkan ke pihak desa dan kepolisian. Pintu jendela. Seperti apa? Apa tuh terikat. Apanya? Bagian apa yang terikat? Tangannya terikat. Tangan. Kedua tangan Enggak tahu kok tangannya terikat, saya ya enggak terikat berani lihat. di depan atau di panjang atau Enggak gimana? tahu Pak, tangannya terikat, saya cuma takut tuh Pak. Saya cari orang buat ngumpulin, kalau memberitahukan ke masyarakat kalau ada apa itu umat dan ada. Ada darah mungkin? Enggak tahu Pak. Dia di dalam itu sama siapa? Sendirian. Mas kok kesini kenapa ada kok tahu? Oh, disuruh anaknya. Disuruh anaknya telepon anaknya kan. Nah, Telepon disuruh lihat posisinya itu motornya ada atau tidak. hanya itu aja. Iya, Terus? kalau ada jadi Umar ada di dalam paling sakit atau apa gitu. Kalau nggak ada, relokasi pergi gitu Pak. Yang itu anaknya. Iya, nyuruh anaknya. Anak nomor berapa? Nggak tahu Pak. Anak kandung. Nggak tahu Pak. Terus motornya gimana? Ada di dalam atau nggak ada? Kalau saya lihat nggak ada Pak. Sementara itu, Kepala Desa Beran Agus Supriyadi membenarkan jika telah ditemukan jenazah janda pemilik rumah kos. Diakuinya korban kesehariannya sendiri di rumah dan hanya ada beberapa orang yang indekos di rumah korban. Diduga korban menjadi korban perampokan dan pembunuhan mengingat sepeda motor korban hilang. Di laporan warga, tepatnya di sebelah utara rumah korban, itu ditelepon sama putranya korban untuk melihat situasi rumah dan kendaraan yang ada di rumah. Nah, ternyata dilihat itu dari kejauhan, ternyata sepeda motor nggak ada. Dan dari tampak depan itu terkunci dari dalam, belum bisa dibuka. Maka itu tetangga yang disuruh putranya tadi itu bersama rekan warga sekitar dan Pak RT sama pihak kepolisian mendobrak pintu yang terkunci dari dalam. Nah, ternyata ada jajaran darah di bawah kursi tamu dan dilihat posisi jenazah ataupun korban di sebelah utara kursi tamu itu yang masuk ke arah ke belakang dengan kondisi apa itu? Terlentang dengan tangan terikat dan mulut tersumbat dengan tali kain. ada luka lain Pak selain itu? Kalau melihat jajaran darah, kemungkinan ada luka, entah itu di kepala atau apa, kita tinggal menunggu pihak identifikasi kepolisian. Kasus dugaan perampokan dan pembunuhan ini ditangani Satreskrim Polres Ngawi. Jenazah selanjutnya dibawa ke forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Ita Wahyu, JTV Ngawi.
Sementara itu, seorang warga Ngawi ditemukan tewas di dalam lubang bekas tempat pompa air di dalam dapur rumahnya. Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena sempitnya lubang dengan kedalaman sekitar 3 meter. Petugas Basarnas dan relawan melakukan evakuasi jenazah Sairun 68 tahun warga desa Baderan, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi dari dalam lubang sedalam 3 meter yang ada di dalam dapur rumah. Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena sempitnya lubang yang hanya mampu menampung 1 orang. Bahkan petugas relawan juga harus memasang blower untuk mengeluarkan gas yang ada di dalamnya karena dikhawatirkan beracun. Peristiwa itu diduga berawal saat korban Sairun hendak mengambil pipa bekas pompa air. Namun secara tiba-tiba korban hilang kesadaran dan terjatuh ke dalam lubang sekitar 3 meter dengan diameter 60 x 40 cm tersebut hingga meninggal dunia. Mengetahui hal itu, keluarga korban selanjutnya meminta bantuan kepada warga. Satunya saya itu cari orang-orang itu, orang istri itu, udah, orang moro semua. Nah itu betulin apa Pak kira-kira? Kan itu ngambil paralon itu loh. Tapi paralonnya ada. Ada, langsung cemplung sumur. Ini enggak ada. Emang temu sambal. Mas, lagi, emang temu. Saya ngambil tiang-tiang itu toh. Oh, manggil orang-orang. Ya. Suruh datang. Gelutuk, udah. Sementara itu, Kapolsek Gendeng AKP Dandung Setiawan menjelaskan kejadian saat korban hendak mengambil pipa bekas pompa air. Korban sempat sudah naik, namun karena kondisi yang sudah lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit jantung, korban diduga terjatuh ke lubang dengan kedalaman 3 meter hingga akhirnya meninggal dunia. Hasil pemeriksaan medis tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Pada awalnya korban itu kan berniat untuk mengambil paralon ya. Paralon di lubangnya itu bekas dulu menempatkan mesin pompa air. Ya dulu kalau zaman dulu kan pompa air itu airnya nggak turun, permukaannya karena turun, akhirnya dibuatlah lubang untuk ditaruh di bawah. Dan itu memang sudah lama tidak terpakai. Kebetulan lubang itu berada di dalam dapur rumah. Dan tujuannya mau memanfaatkan paralon yang bekas itu mau dipakai, ya mungkin mau diambil. Nah kemudian saat naik kemungkinan sudah nggak kuat karena yang bersangkutan atau korban itu mempunyai riwayat penyakit jantung. Jenazah korban selanjutnya diserahkan pada pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman di TPU desa setempat. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, sejumlah perajin manik-manik di Kabupaten Jombang mulai kelimpungan akibat kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi 3 kg. Mereka kerap menghentikan produksi karena tidak adanya stok LPG untuk pembakaran. Beginilah kondisi dapur produksi Java Beach, salah satu produsen kerajinan manik-manik di Desa Plunbon, Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Sejak sebulan terakhir, dirinya mengaku kerap menghentikan produksi karena kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Sejumlah peralatan pembuatan manik-manik menganggur, terutama kompor gas. Sejumlah tabung gas LPG bersubsidi juga tampak kosong. Kalaupun masih, tabung gas yang tersisa tidak mencukupi untuk produksi. Perajin manik-manik Bagus Gunawan Wicaksono mengatakan, berhentinya produksi manik-manik dikarenakan kelangkaan gas LPG 3 kg yang telah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Sehingga kadang produksi, namun yang kerap terjadi berhenti produksi. Karena gas yang bisa didapat dari agen maksimal hanya 5 tabung per hari, sedangkan kebutuhannya antara 10 hingga 12 tabung per hari. Masing-masing bekerja dengan satu kompor membutuhkan 3 tabung per hari. Sekitar 1 bulan ini untuk produksinya kan harusnya tiap satu produksi ini membutuhkan 10 LPG. Nah untuk 1 bulan belakangan ini cuma didapat 5 LPG dari kios, 5 tabung. Jadi itu kan sedikit mengganggu produksinya. Contohnya hari ini nggak ada yang kerja soalnya nggak ada LPG. Berapa tenaga kerja yang biasa kerja di sini, Pak? Untuk yang kerja di sini yang pasti itu 2 orang, tapi sekarang itu ada yang dibawa pulang kerjaannya. Jadi mereka di rumah membuat ini alatnya sendiri, nanti dikerjakan di rumah. Dengan berhentinya produksi, apa dampak yang diterima pekerja? Untuk dampak yang diterima pekerja ya itu tadi, produksinya kan jadi agak lambat. Soalnya kan seumpama 1 minggu itu harusnya selesai, ini berjalan lebih dari 1 minggu. Soalnya kan nunggu LPG.
Desa Plumbon Gambang merupakan desa sentra manik-manik berbagai jenis dan karakter. Bahan baku manik-manik yaitu limbah kaca yang diproses dengan cara dilebur melalui panasnya api kompor. Setelah lebur kemudian dibuat butiran-butiran manik-manik dengan tangan. Manik-manik desa ini telah dikenal di seluruh dunia. Terlebih saat ini perajin bisa melakukan transaksi langsung dengan pembeli di negara manapun. Dengan kelangkaan gas LPG 3 kg, perajin manik-manik ini kini tidak bisa memenuhi pesanan tepat waktu. Untuk beralih ke LPG non-subsidi tidak memungkinkan karena tingginya harga. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Warga satu kampung berangkat umroh, kepulangan disambut tangis haru. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Soft launching pada hari ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam melakukan implementasi bagaimana pengembangan kawasan berbasis sedimen berkelanjutan dengan tujuan utama adalah bagaimana kita mengendalikan sedimentasi laut melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus juga menjadi salah satu tools untuk mitigasi terhadap bencana alam rob, banjir, dan sea level rise. Selanjutnya kita menuju ke acara pemberian piagam penghargaan kepada mitra pendukung melalui CSR. Direktur MHCA PT PLN Nusantara Power Bapak Dwi Hartono. Direktur Operasional PT Bimasena Power Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Puluhan warga satu kampung di Kabupaten Jombang melaksanakan ibadah umroh secara bersama-sama. Bukan karena ketiban rezeki, mereka berangkat umroh bersama karena sudah melakukan aksi menabung bersama sejak tahun 2018 silam. Usai melaksanakan umroh di Tanah Suci selama lebih dari 2 minggu, puluhan jamaah umroh asal Gendukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang pulang kampung halaman pada Senin siang. Mereka disambut dengan isak tangis dan haru oleh kerabat dan tetangganya di depan kantor ranting NU setempat. Puluhan warga ini menunaikan ibadah umroh bersama setelah berhasil mengumpulkan uang tabungan sejak tahun 2018 silam. Keberangkatan jamaah umroh ini sudah keberangkatan kloter kedua. Pada kloter pertama sebanyak 55 warga berangkat umroh, sedangkan pada kloter kedua tahun ini ada 35 warga. Salah satu jamaah umrah mengaku senang bisa berangkat ke Tanah Suci dengan tetangga dan kerabatnya. Pria ini sudah menyisihkan penghasilannya dari bertani selama 4 tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Dirinya mengaku menyisihkan uang setiap ada rezeki setiap bulannya. Sekarang sudah bisa pulang ke kampung halaman nih Pak. Ya, gimana rasanya sekarang? Rasanya itu sangat senang sekali bisa berangkat bersama, sehat, pulang juga sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya udah nabung berapa lama Pak untuk bisa umroh ini? Nabungnya itu lama sekali Pak. Ada sampai kalau nggak 4 tahun. 4 tahun? Iya. Satu bulannya itu ada yang 3.000, kadang 2.000 saya tabung. Terus ada ibunya juga menabung sendiri. Gitu. Terus bersama-sama dikumpulkan kepada Pak Haji Badi itu. Nabungnya. Ibadah haji bersama warga satu kampung ini digelar untuk tahun kedua. Mereka menabung secara mandiri ke pengurus ranting NU hingga terkumpul uang untuk berangkat ke Tanah Suci. Semangat ibadah bersama tetangga dan saudara menjadikan antrian sudah mencapai 100 lebih. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang.
Sementara itu, sejumlah perwakilan Forum Guru Swasta Passing Grade 2023 kembali mendatangi Pemkab Bojonegoro. Kedatangan mereka untuk menagih janji hasil pertemuan PJ Bupati bersama Kemenpan RB. Sejumlah perwakilan guru yang tergabung dalam Forum Guru Swasta Passing Grade 2023 pada Senin siang mendatangi Pemkab Bojonegoro untuk bertemu dengan penjabat Bupati Bojonegoro. Kedatangan 4 perwakilan Forum Guru Swasta Passing Grade 2023 ini untuk menanyakan hasil pertemuan sebelumnya antara penjabat Bupati Bojonegoro dengan Kemenpan RB pada hari Kamis lalu. Selain itu, mereka juga menagih janji karena pada saat menggelar aksi sebelumnya di depan pendopo, penjabat Bupati berjanji mengajak 2 perwakilan guru swasta untuk bertemu dengan menyampaikan aspirasinya ke kantor Kemenpan RB di Jakarta. Para guru ini akhirnya ditemui oleh Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Nur Sucito dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Aan Syahbana. Perwakilan Forum Guru Swasta Passing Grade 2023, Rufaida Kusumawati mengatakan, hasil diskusi akhirnya perwakilan guru akan difasilitasi ke Kemenpan RB untuk bertemu dengan Deputi SDM beserta didampingi DPRD Bojonegoro dan menyampaikan 3 poin tuntutan mereka. Di antaranya merevisi keputusan Pemkab Bojonegoro dengan memperbolehkan keikutsertaan guru swasta lulusan Passing Grade 2023 untuk mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024 tanpa tes dan mendapatkan prioritas. Kemudian menghapus diskriminasi dan stigma tidak sehat, membedakan guru swasta dan guru negeri oleh Pemkab Bojonegoro, serta menuntut agar mengangkat profesi guru swasta lulus Passing Grade 2023 menjadi pegawai kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami menagih janji, intinya kami menagih janji dari Pak PJ karena kemarin sesuai dengan janji beliau berjanji akan memberikan kami informasi setelah audiensi beliau ke Menpan RB, bukan? Karena terus terang kami ya agak sedikit kecewa karena kami ini istilahnya tidak dikonfirmasi waktu kemarin itu waktu kita aksi, beliau kan berjanji bahwa ada dari perwakilan kami akan difasilitasi ke sana juga gitu, mungkin 2 orang di antara kami. Tetapi pada kenyataannya kami tidak dikonfirmasi gitu, tidak diberitahu keberangkatannya sehingga tidak jadi ke sana. Kami tidak jadi berangkat, maka dari itu hari ini kita menanyakan hasil dari audiensi beliau seperti apa. Tuntutan para guru apa sebenarnya? Ya tuntutannya kami ya tetap kami harus dikawal untuk ke sana lagi karena diajak maksudnya. Iya diajak karena kita mau menemui Deputi SDM gitu. Nah dan alhamdulillah tadi Pak Kepala Dinas juga berjanji untuk memfasilitasi kami berangkat ke sana. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bojonegoro, Aan Syahbana mengatakan, jika saat ini masih dikaji dan dibahas di Kemenpan RB. Dulu ya kita coba masih proses dikaji di Kemenpan, walaupun sudah beberapa hal sudah dibahas di Kemenpan. Terus tuntutan untuk mereka katanya mau diajak ke Jakarta? Nah itu dari DPRD nanti yang sebagai ketuanya. Ketua rombongannya kan DPRD, kemudian mau DPRD atau gimana? Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, jalan desa di Kabupaten Ngawi terancam amblas akibat mengalami longsor sepanjang 300 meter. Kondisi ini terjadi akibat banjir yang menerjang bagian Talut Bengawan Madiun, sehingga berdampak terhadap jalan tersebut. Seperti inilah kondisi Talut Bengawan Madiun yang longsor akibat banjir beberapa waktu lalu. Panjang talut yang longsor kurang lebih sekitar 250 hingga 300 meter. Hal ini mengakibatkan jalan desa yang ada di Dusun Barahan, Desa Banjaran Sari, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi juga terancam amblas. Kepala Desa Banjaran Sari, Dodi Surya Mukti Wijaya menjelaskan, kondisi longsoran talut telah mencapai 50 meter dengan panjang sekitar 300 meter. Kondisi ini semakin membahayakan karena akses jalan desa di tepi Bengawan tinggal lebar 30 hingga 50 cm. Pihaknya khawatir kejadian ini membuat sekitar 600 warga terancam terisolir apabila terjadi longsor susulan, terutama di saat musim penghujan nanti. Diakuinya pihak desa telah mendapat surat balasan dari Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo dan berjanji akan diperbaiki dengan pemasangan kawat bronjong agar longsoran tidak semakin meluas. Dan yang untuk lebarnya itu memang kalau secara existing itu dulu memang sungai ini, bibir sungai itu sudah bergeser ke barat ke Desa Banjaran Sari itu kurang lebih dari 50 meter. Jadi memang
longsor atau terkikis sungai ini sudah cukup banyak seperti itu. Dampaknya nanti? Ya, yang terdampak tentunya akses jalan. Akses jalan itu memang ini bukan satu-satunya tapi menjadi yang utama. Jadi ada 2 jalur, yang satu itu jalan usaha tani, itu memang ada 2 jalan menuju dusun ini. Tapi ketika ini banjirnya baru peres sungai, di bibir sungai itu, tapi jalannya satunya ini sudah dalam, sehingga ini menjadi jalan satu-satunya, tidak ada akses lain ketika nanti banjir seperti itu. Terus terkait dampak itu sudah ada beberapa ini, contohnya sumur dari pertanian ini baru dibangun kurang lebih 1 tahun sudah tidak bisa terpakai karena sudah hanyut di tengah sungai seperti itu. Dampaknya apa? Terisolir kalau terisolir, pasti terisolir. Jadi memang di sini juga setiap musim kita itu untuk memperbaiki jalan karena jalan itu satu-satunya dan sering rusak. Jadi memang ini sangat membahayakan. Dodi menambahkan selain jalan, longsor juga merusak dan menggerus tanah milik desa seluas 2 hektar dan mengancam puluhan rumah yang berada di bibir sungai Bengawan Madiun. Ito Wahyu, CTV Ngawi. PJ Bupati apresiasi Lomba Keluarga Samawa upaya tekan angka perceraian. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Soft launching pada hari ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam melakukan implementasi bagaimana pengembangan kawasan berbasis sedimen berkelanjutan dengan tujuan utama adalah bagaimana kita mengendalikan sedimentasi laut melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus juga menjadi salah satu tools untuk mitigasi terhadap bencana alam rob, banjir, dan sea level rise. Selanjutnya kita menuju ke acara pemberian piagam penghargaan kepada mitra pendukung melalui CSR. Direktur MHCA PT PLN Nusantara Power Bapak Dwi Hartono. Direktur Operasional PT Bima Sena Power Indonesia. Soft launching pada hari ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam melakukan implementasi bagaimana pengembangan kawasan berbasis sedimen berkelanjutan dengan tujuan utama adalah bagaimana kita mengendalikan sedimentasi laut melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus juga menjadi salah satu tools untuk mitigasi terhadap bencana alam rob, banjir, dan sea level rise. Selanjutnya kita menuju ke acara pemberian piagam penghargaan kepada mitra pendukung melalui CSR. Direktur MHCA PT PLN Nusantara Power Bapak Dwi Hartono. Direktur Operasional PT Bima Sena Power Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. PJ Bupati Bojonegoro mengapresiasi acara Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah yang digagas Kemenak bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana setempat. Acara ini dinilai sebagai salah satu upaya untuk menekan angka perceraian dan edukasi terhadap pernikahan usia dini.
Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro berkolaborasi bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana setempat menggagas lomba penilaian keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah se-Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini sebelumnya berlangsung di tingkat desa pada bulan Agustus, kemudian di bulan September pasangan terbaik dilakukan penilaian di tingkat kecamatan, dan selanjutnya pasangan terbaik di masing-masing kecamatan dilakukan penilaian mewakili kecamatan di tingkat kabupaten. Sebanyak 480 pasangan mengikuti lomba keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah dan 28 pasangan terbaik di tingkat kecamatan mengikuti penilaian Dewan Juri di kabupaten. PLT Kasubag TU Kementerian Agama Bojonegoro Zainal Arifin mengatakan bahwa kegiatan lomba keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah ini dilaksanakan sebagai upaya penurunan kekerasan dalam rumah tangga dan perkawinan anak. Dirinya menambahkan adapun indikator penentuan juara keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah meliputi 4 penilaian, terdiri dari pemahaman wawasan kebangsaan, pemahaman nilai-nilai agama, kemudian implementasi nilai-nilai agama, dan keharmonisan di keluarga, serta keberhasilan dalam mendidik anak. Kegiatan ini adalah lomba keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah. Artinya program ini bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui GP3 AKP yang pada Agustus kemarin sudah kami laksanakan di masing-masing desa. Ada sekitar berapa pasangan Pak yang mengikuti lomba ini totalnya? Kalau jumlah desa di Bojonegoro peserta awal sebanyak 480. Kemudian kami seleksi masing-masing di tingkat kecamatan sebanyak 28 pasang. Nah, yang hadir di sini sebagai peserta adalah 56 peserta. Untuk penilaian sendiri Pak, indikator penilaiannya sendiri apa saja meliputi? Indikator penilaiannya ada 4 pilar yang kami laksanakan, yaitu pemahaman wawasan kebangsaan, pemahaman nilai-nilai agama, kemudian implementasi nilai-nilai agama tersebut, dan yang terakhir adalah permasalahan tindak lanjut atau keharmonisan di keluarga masing-masing, termasuk juga keberhasilan mendidik anak-anaknya sejauh mana tingkat pendidikan yang diberikan oleh orang tua atau keluarga Sakinah tersebut kepada masing-masing anaknya. Sementara itu, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto menyampaikan dengan adanya penilaian keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah, pasangan terpilih bisa menjadi role model masyarakat Bojonegoro, bagaimana untuk membangun keluarga sejahtera, keluarga baik, dan anak-anak yang baik pula. Di sisi lain, PJ Bupati Bojonegoro berharap penyelenggaraan lomba penilaian keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah juga dapat mengurangi angka perceraian di Bojonegoro, sekaligus mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Hari ini kita melakukan kerjasama dengan Pemkab dan kemudian Agama Bojonegoro melakukan pemilihan keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah. Nah, tentunya ini mereka yang terpilih, keluarga terpilih ini bisa menjadi contoh atau role model untuk masyarakat kita bagaimana membangun suatu keluarga yang sejahtera, keluarga yang baik, dan tentunya juga akan menghasilkan anak-anak yang baik. Mudah-mudahan dengan acara hari ini kita bisa semakin membangun Bojonegoro semakin baik dengan masyarakat dan keluarga yang semakin kuat dan semakin baik juga. Pak, terkait tingginya angka perceraian di Bojonegoro sendiri, apakah kegiatan seperti ini akan digalakkan untuk mengurangi angka perceraian di Bojonegoro, Pak? Ya, ini salah satu ikhtiar kita. Jadi Kemenak juga sudah kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk terus melakukan pembinaan kepada masyarakat. Pentingnya pertama menghindari pernikahan dini. Terus tentunya juga bagaimana memperkuat keluarga sehingga pada akhirnya bisa menekan tingkat perceraian tepat di Bojonegoro. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sebagai langkah pencegahan peredaran rokok ilegal, petugas gabungan menggelar razia rokok dan tembakau ilegal di wilayah Kabupaten Tuban. Razia menyasar produsen rokok, toko kelontong, serta pedagang tembakau iris yang terindikasi menjual rokok tanpa cukai. Sebanyak 30 toko kelontong diperiksa dalam razia kali ini. Dalam rangka pencegahan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tuban, petugas gabungan Pemkab Tuban bersama TNI dan Polri serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bojonegoro gencar melakukan razia rokok dan tembakau ilegal di sejumlah wilayah Kabupaten Tuban. Seperti yang terpantau pada Selasa pagi, sejumlah toko kelontong di wilayah Kabupaten Tuban menjadi sasaran razia rokok ilegal. Kali ini petugas terbagi menjadi 2 tim. Tim pertama melakukan pemeriksaan sejumlah toko kelontong dan toko tembakau di Kecamatan Tuban dan Kecamatan Palang.
Sementara tim 2 melakukan pemeriksaan di Kecamatan Semanding dan Kecamatan Merak Urak. Sasaran razia adalah produsen rokok, toko kelontong, serta pedagang tembakau iris yang terindikasi menjual rokok tanpa cukai. Masing-masing petugas memeriksa kemasan setiap produk rokok maupun tembakau yang dijual. Sebanyak 30 toko kelontong dan pedagang tembakau iris diperiksa dalam razia kali ini. Menurut Eko Wijayanto, pemeriksa Bea Cukai Bojonegoro, dari 30 tempat yang diperiksa tak ada satupun toko yang terindikasi menjual rokok tanpa cukai. Hal ini dianggap sosialisasi dan edukasi yang dilakukan petugas selama ini tengah membuahkan hasil, baik khususnya di wilayah Kabupaten Tuban. Hari ini kita terbagi 2 tim, yaitu dari 1 tim menuju ke Kecamatan Semanding dan Merak Urak, kemudian 1 tim lagi ke arah kota Tuban dan Kecamatan Palang. Untuk hasilnya, Mas? Untuk hasilnya, alhamdulillah dari 2 tim tidak ada temuan. Itu artinya apa? Artinya edukasi yang selama ini kita lakukan juga pada saat kita operasi, kita juga selalu edukasi ke masyarakat bahwa rokok ilegal itu tidak baik, tidak benar, dan itu sangat merugikan keuangan negara. Sehingga himbauan dari kami Bea Cukai selalu hindari kumpul rokok ilegal. Sementara itu, Siswanto, Kepala Bidang Penegakan Perda Kabupaten Tuban, menjelaskan jumlah temuan yang diperoleh dalam razia di Kabupaten Tuban mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2023, petugas mendapati sebanyak 2.448 batang rokok tanpa cukai diedarkan. Sementara di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 1.120. 2023 ada 2.448 batang. Kalau untuk 2024 berapa, Pak? 2024 1.120 batang. Jadi itu dari berbagai merek yang ada. Gitu. Pak, itu hasilnya terus diamankan oleh Bea Cukai, Pak? Ye, sementara dari tim yang melakukan kegiatan di lapangan itu di berita acara, kemudian hasilnya yang merupakan rokok yang penjualannya yang banyak, maka dilakukan berita acara untuk hadir di Bea Cukai. Tetapi yang hanya sedikit maka diberikan teguran yang intinya jangan melakukan pengedaran atau penjualan rokok ilegal di Kabupaten Tuban. Pak, razia ini akan dilakukan berapa hari ke depan, Pak? Ini masih kita dari yang bulan lalu 46 hari dari 2 tim terdiri dari 46 kegiatan, kemudian dilanjutkan kita akan lakukan 5 kali dan tinggal 3 kali ke depan di hari-hari ini mulai tanggal 14 sampai 19 Oktober 2024. Pak, itu. Dari 3 toko yang diperiksa tadi hasilnya gimana? Yang hasil diperiksa hasilnya tidak ada temuan, tapi yang satu ada melakukan, yaitu ada pelaksanaan kegiatan yang rokoknya adalah tidak sesuai dengan isi. Jadi itu merupakan penempelan daripada cukai yang notabene isinya 10 batang ditempeli yang maksud kami yang isinya 12 batang ditempeli 10. Jadi itu tidak sesuai dengan koridor cukai yang sesuai dengan bungkus rokoknya. Dalam kesempatan itu, petugas juga menghimbau agar masyarakat tidak mengedarkan rokok tanpa cukai yang jelas karena dapat dikenai pidana penjara paling lama 8 tahun. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtv.bojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.